Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan kali ini adalah mengenai kekayaan pemikiran Islam yang menjelaskan tentang fakta ekonomi Islam, bagaimana pandangan Islam tentang ekonomi, berikut tujuannya, cara-cara memiliki harta dan pengembangannya, cara-cara membelanjakan harta dan mengelolanya, cara-cara mendistribusikan harta kekayaan kepada individu di tengah-tengah masyarakat, serta cara-cara menciptakan keseimbangan ekonomi. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa dikaji tentang sistem ekonomi dalam Islam. Namun kali ini pembahasan kita khususkan pada mekanisme pengelolaan harta. Pertama adalah mengenai hak mengelola. Kepemilikan telah didefinisikan sebagai hukum syariah yang berlaku bagi benda atau kegunaan utility tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi. Karena itu, kepemilikan adalah hukum syariah yang berlaku bagi benda atau kegunaan tertentu. Dengan kata lain, kepemilikan itu merupakan izin asyari. Dengan demikian, pengelolaan atau tasarruf harta sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum syariah ini, yaitu konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk memanfaatkan barang sekaligus memperoleh kompensasi karena adanya pemanfaatan tersebut. Jadi, pengelolaan kepemilikan tersebut sebenarnya terikat dengan izin asyari. Pasalnya, kepemilikan hakikatnya adalah izin asyari atas suatu pemanfaatan. Sementara pengelolaan atau tasarruf adalah pemanfaatan itu sendiri. Ketika harta merupakan hak milik Allah, sebenarnya sementara Allah telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia melalui izin darinya, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta, yang antara lain adalah karena menjadi hak miliknya. Sebab ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan. Dalam hal ini dia terikat dengan hukum-hukum syariah dan bukan bebas mengelola secara mutlak. Dia juga tidak bisa bebas mengelola zat barang tersebut secara mutlak meskipun ia memiliki zatnya. Alasannya, ketika dia mengelola harta dengan memanfaatkannya dengan cara yang tidak sah menurut syariah, misalnya dengan menghambur-hamburkan atau mempergunakannya untuk suatu kemaksiatan, maka sebenarnya negara wajib mengawalnya dan melarangnya untuk mengelola harta, juga mengambil alih wewenang yang telah Allah berikan kepadanya. Karena itu, mengelola dan memanfaatkan zat benda itulah yang merupakan makna yang dimaksud dari adanya kepemilikan zat benda tersebut, atau itulah yang merupakan akibat dari adanya kepemilikan. Dengan demikian, hak mengelola zat benda yang dimiliki juga mencakup hak untuk mengelolanya dalam rangka mengembangkan kepemilikan benda tersebut, termasuk hak untuk mengelolanya dengan cara menafkahkan, baik karena adanya hubungan tertentu maupun karena terkait dengan suatu nafkah itu sendiri. Pembahasan yang kedua adalah mengenai mekanisme pengelolaan harta, adalah mengenai pengembangan kepemilikan. Pengembangan harta atau tanmiyah al-mal terkait dengan cara atau uslub dan sarana atau wasilah yang digunakan untuk memproduksi sesuatu. Adapun pengembangan kepemilikan harta atau tanmiyah milkiyah al-mal terkait dengan suatu mekanisme yang digunakan seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut. Karena itu, sistem ekonomi itu sebenarnya tidak membahas ihwal pengembangan harta, melainkan hanya membahas ihwal pengembangan kepemilikan harta. Islam juga tidak pernah memaparkan ihwal pengembangan harta. Islam hanya menyerahkan kepada manusia untuk mengembangkannya dengan cara dan sarana produksi apa saja yang dipandang layak dipergunakan untuk mengembangkan harta tersebut. Sebaliknya, Islam memaparkan tentang masalah pengembangan kepemilikan harta sekaligus menjelaskan hukum-hukumnya. Dari sinilah maka pengembangan kepemilikan harta terikat dengan hukum-hukum tertentu yang telah dibuat oleh Asy-Syari' yang tidak boleh dilanggar tentunya. Asy-Syari' juga telah menjelaskan garis-garis besar ihwal mekanisme yang digunakan untuk mengembangkan kepemilikan harta, lalu menyerahkan detailnya kepada para mujtahid agar mereka menggali hukum-hukumnya. Tentunya sesuai dengan pemahaman terhadap fakta atau waqi' yang ada, serta pemahaman terhadap nas yang menjelaskan ihwal mekanisme tertentu yang mengharamkan dan melarangnya. Tentu berdasarkan garis-garis besar tersebut. Karena itulah Asy-Syari' telah menjelaskan muamalah dan akad-akad atau transaksi-transaksi yang digunakan untuk mengembangkan kepemilikan tersebut, sekaligus melarang seseorang untuk mengembangkan kepemilikan dengan cara-cara tertentu.
Orang yang meneliti harta-harta yang ada dalam kehidupan di dunia ini akan menemukan bahwa harta hanya ada 3 macam saja. Pertama tanah, kedua adalah harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang, ketiga adalah harta yang diperoleh dengan cara mengubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Dari sinilah maka sesuatu yang lazim digunakan oleh orang yang menghasilkan harta atau mengembangkannya adalah pertanian, perdagangan, dan industri. Jadi, mekanisme untuk meningkatkan kepemilikan seseorang atas harta inilah yang menjadi topik pembahasan di dalam sistem ekonomi. Adapun pertanian, perdagangan, dan industri hanyalah cara dan sarana produksi yang digunakan untuk menghasilkan harta. Sementara hukum-hukum yang terkait dengan pertanian, perdagangan, dan industri itulah yang sebenarnya menjelaskan tentang mekanisme yang digunakan oleh seseorang untuk mengembangkan kepemilikannya atas harta tersebut. Syariah telah menjelaskan hukum-hukum pertanian ketika menjelaskan hukum-hukum tanah serta hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum pertanahan tersebut. Syariah juga telah menjelaskan hukum-hukum perdagangan ketika menjelaskan hukum-hukum jual beli dan perseroan serta hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum tersebut. Syariah juga telah menjelaskan tentang industri ketika menjelaskan hukum-hukum tentang ketenagakerjaan dan industri itu sendiri. Adapun tentang hasil produksi atau barang-barang yang dihasilkannya itu termasuk dalam masalah perdagangan. Karena itu pengembangan kepemilikan tersebut terikat dengan hukum-hukum yang telah dibawa oleh syariah, yaitu hukum-hukum tanah dan masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum pertanahan tersebut, atau mungkin hukum-hukum jual beli, perseroan, dan masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum tersebut, dan juga serta ini hukum-hukum ketenagakerjaan dan industri. Demikianlah salah satu pemaparan mengenai sistem ekonomi dalam Islam, khususnya tentang mekanisme pengelolaan harta. Dari uraian ini kita mengetahui bahwa Islam secara lengkap, cermat, dan detail membahas berbagai hal tentang sistem ekonomi dalam Islam. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Satya Widharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.